Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minan nar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan hidup dan mati sebagai ujian bagi manusia. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita senantiasa meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, pada malam hari ini kita sudah sampai kepada ayat yang ke-9. Ya, 9-10 gitu ya. Baik, saya akan baca ayat yang ke-9 daripada suratul Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi war-rakim kanu min ayatina ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين يحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Oke. Sebenarnya masih panjang lagi ayat yang berkenaan dengan masalah Ashabul Kahfi ini. Baik, ayyuhal ikhwa wal akhwat, sebelum kita sampaikan berkenaan dengan masalah Ashabul Kahfi ini, di dalam ayat yang ke-9 ini adalah permulaan. Ini adalah permulaan daripada Ashabul Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pernyataan dalam bentuk sebuah pertanyaan, ya. Memberikan sebuah pernyataan dalam bentuk sebuah pertanyaan. Apa pertanyaan yang ada di dalam ayat tersebut? Am hasibtum anna ashabal kahfi warrakimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira? Ya. Jadi ayat ini dimulakan dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang tidak memerlukan yang namanya jawaban. Karena pertanyaan ini memang tidak perlu untuk dijawab. Am hasibta, adakah engkau mengira bahwa cerita tentang Ashabul Kahfi, cerita tentang Ashabul Kahfi dan cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran ini memiliki 4 keunggulan, ayyuhal ikhwa wal akhwat. Keunggulan yang pertama, bahwa cerita-cerita tersebut adalah berasal dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diceritakan karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa yang tinggi. Dan yang terakhir adalah bahwasanya kisah-kisah tersebut semuanya adalah merupakan kisah yang benar dan tidak ada tambah-tambahan di dalamnya. Maka kalau kita berbicara masalah kisah di dalam Al-Quran, kita akan katakan bahwa seluruh kisah yang ada di dalam Al-Quran itu benar adanya.
Seluruh kisah yang ada di dalam Al-Quran itu benar adanya. Karena kenapa? Berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, disampaikan dengan bahasa yang tinggi, dan disampaikan karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita melihat di dalam Al-Quran, kita akan mendapatkan bahwa sepertiga daripada Al-Quran itu hampir kebanyakannya adalah berkenaan dengan masalah kisah. Kali ini kita dihadapkan oleh sebuah kisah yang bernama dengan kisah Ashabul Kahfi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memulakan ayatnya di ayat 9 itu dengan sebuah pertanyaan. Apakah kamu mengira bahwasanya kisah Ashabul Kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba? Dan Rakim ini ada dua pandangan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa Rakim itu adalah nama anjing daripada Ashabul Kahfi. Sebagian yang lainnya, dan ini yang paling banyak diambil oleh para ulama, adalah bahwa kata-kata Rakim itu berasal dari kata-kata markum yang tertulis. Maka kata-kata Ar-Rakim itu adalah tulisan-tulisan yang ada di atas batu yang menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Kanu min ayatina ajaba, ya. Ini termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Ayolah wal akhwat. Pertama yang perlu untuk kita ketahui adalah, mungkin kalau kita mau bertanya, sebenarnya Ashabul Kahfi ini bila terjadinya? Apakah dia penganut agama Nabi Isa alaihi salatu wassalam, atau dia adalah penganut agama Yahudi? Pertanyaannya di situ. Ya. Apakah Ashabul Kahfi ini merupakan umat daripada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam sehingga mereka mengikuti agama Nasrani, ataukah mereka terjadi sebelum Nabi Isa sehingga mereka ini termasuk pengikut agama Musa alaihi salatu wassalam? Jawaban yang diberikan oleh sebagian besar ulama, mereka adalah penganut daripada agama Musa alaihi salatu wassalam. Hal ini dibuktikan bahwa ternyata cerita tentang Ashabul Kahfi ini ada di buku-buku mereka. Sehingga inilah yang menjadikan mereka membangga-banggakan cerita tentang Ashabul Kahfi ini. Dan ini pula lah yang menjadikan mereka bangga tentang Ashabul Kahfi. Mereka memberikan pertanyaan kepada Nabi tentang 3 hal. Yang pertama tentang Zulkarnain, yang kedua tentang roh, dan yang ketiga ini tentang Ashabul Kahfi. Dan mereka menganggap bahwasanya cerita tentang Ashabul Kahfi yang ada di dalam kitab-kitab mereka ini adalah sebuah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus diberikan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memulakan pertanyaan di dalam ayat ini mengatakan apa? Am hasibta, adakah kalian menyangka bahwasanya cerita yang berkenaan dengan Ashabul Kahfi dan Rakim itu, ataupun dengan tulisan yang ada di atas batu itu merupakan sebuah tanda-tanda yang mengherankan. Jadi walaupun kalau kita mencoba untuk mengkaji tentang cerita tersebut memang mengherankan, tetapi bukan hal itu sebenarnya yang lebih mengherankan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya yang patut untuk kita jadikan sebagai pembelajaran, dan yang patut untuk kita jadikan sebagai renungan daripada cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran juga yang lainnya. Kan masih banyak lagi tanda kekuasaan Allah yang lain yang patut untuk kita renungi. Walaupun orang-orang Yahudi membangga-banggakan yang namanya cerita daripada Ashabul Kahfi ini, akan tetapi Allah malah memberikan sebuah pertanyaan bahwasanya apakah itu sudah cukup mengherankan? Padahal banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran bagi kita untuk kita ambil sebagai sebuah ibrah, ya, dalam kehidupan kita. Sebagai contoh misalnya, ayyuhal ikhwah wal akhwat, ya. Sebagai contoh misalnya, ayyuhal ikhwah wal akhwat, tentang penciptaan langit. Tentang penciptaan langit. Sebagai contoh yang lainnya misalnya tentang apa? Tentang penciptaan manusia. Sebagai contoh yang lainnya misalnya contoh yang lainnya adalah penciptaan siang dan malam. Mungkin kita karena sudah terbiasa dengan melalui siang malam, seolah-olah itu kita anggap sebagai hal yang biasa. Padahal kalau kita mencoba untuk memikirkan pergantian siang dan malam, banyak sekali pelajaran yang ada di dalamnya. Ya. Pertama, pergantian siang dan malam ini memberikan isyarat kepada kita bahwasanya Allah menciptakan 2 masa ini untuk dibagi. Yang siang untuk mencari harta, yang malam untuk istirahat, mencari karunia. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua,
bahwasanya adanya penciptaan siang dan malam ini salah satunya adalah untuk menentukan hari, masa, bulan, tahun. Coba kalau seandainya Anda bisa pikirkan, kalau seandainya Allah hanya menciptakan siang aja terus, kira-kira kita bisa mengetahui ini sudah tanggal berapa, ini hari apa, kalau seandainya tidak ada pergantiannya dengan malam. Adanya pergantian dengan malam kan akhirnya menunjukkan adanya hari. Adanya pergantian dengan malam kan akhirnya menunjukkan adanya bulan. Kalau seandainya tidak pernah berganti yang namanya siang dan malam, siang terus, kita juga tidak tahu ini sudah tanggal berapa, hari apa. Kita juga tidak pernah tahu kapan terjadi pergantian yang namanya bulan kalau seperti itu. Kalaupun akhirnya malam terus sama juga. Ya, maka ini semuanya adalah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya harus untuk kita lebih memperhatikannya agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Betul, yang namanya Ashabul Kahfi juga merupakan cerita yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Benar bahwasanya cerita tentang Ashabul Kahfi mengandungi berbagai macam pembelajaran, iya. Tetapi jangan sampai hanya itu saja yang menjadi fokus kita. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya itu saja yang mengherankan. Banyak hal-hal yang lain yang mengherankan manusia yang merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyatakan apa? Am hasibta anna ashabal kahfi war rakimi kanu min ayatina ajaba. Ya. Yang kedua dalam ayat ini adalah idz awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah tak kala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat dan kasih sayang kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Ayolah wal akhwat, ada beberapa catatan yang perlu untuk kita jadikan sebagai sebuah perhatian di sini. Yang pertama, Ashabul Kahfi adalah kumpulan anak-anak muda. Ashabul Kahfi adalah kumpulan orang-orang yang muda, bukan orang tua. Tetapi mereka mempunyai sebuah girah keagamaan yang sangat hebat. Girah itu semangat keagamaan yang cukup besar. Semangat keagamaan yang cukup besar yang ada di dalam mereka, yang ditimbulkan dikarenakan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan mereka senantiasa mencari cara untuk mempertahankan keimanan tersebut. Dan ketika mereka melihat daerah yang mereka tempati, tempat yang mereka, di mana mereka tinggal, tidak kondusif untuk menjaga keimanan mereka, maka mereka akhirnya berlari meninggalkan tempatnya demi mencari ketenangan sekaligus menjaga keimanan yang ada di dalam diri mereka. Dan ini sebenarnya arti daripada hijrah. Jadi hijrah itu adalah mencoba untuk meninggalkan sebuah tempat yang penuh dengan maksiat kepada tempat yang penuh dengan ibadah. Mencoba untuk mencari tempat di mana kita bisa menjaga keimanan kita dari berbagai macam gangguan. Karena walau bagaimanapun manusia itu ya tetaplah manusia. Ia mempunyai hawa nafsu yang bisa saja dia akan diajak oleh hawa nafsunya untuk melakukan yang namanya kemaksiatan. Dan itu yang dijaga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah. Ya, bayangkan selama di kota Madinah, di Mekah Al-Mukarramah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diapakan? Dengan pengikutnya, disakiti, betul kan? Dibenci, diintimidasi, ya, disakiti, dibenci, diintimidasi, diembargo ekonomi, apalagi yang kurang? Ini kalau hati-hati ataupun iman ini masih tipis, besar kemungkinan mereka akan meninggalkan yang namanya Islam yang mereka anut pada saat itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk berhijrah ke sebuah tempat untuk bisa lebih mengamankan iman mereka. Persis sama dengan Ashabul Kahfi ini. Ketika mereka mempunyai semangat keimanan yang begitu hebat, kuat, tetapi ketika mereka berhadapan dengan kenyataan di mana kenyataan tersebut tidak mampu untuk mereka hadapi,
Dan mereka yakin kalau seandainya mereka terus di tempat tersebut, bisa sedikit demi sedikit terkikis keimanan mereka, sehingga akhirnya mereka mencoba untuk mencari tempat untuk mengamankan keimanan mereka. Dan itu adalah pemuda. Makanya saya katakan, pemuda di dalam Islam itu adalah pemuda-pemuda yang berkualitas. Dan kalau kita mencoba untuk melihat sejarah, hampir kebanyakannya penyokong Islam di awal-awal itu semuanya orang muda. Yang tua itu siapa coba? Coba yang masuk dalam kategori pemuda ini sebenarnya umur berapa ini? Yang masuk dalam kategori pemuda umur berapa kira-kira? Bismillah. Sampai 40 kira-kira. 40 ke bawah. Abu Bakar ketika masuk Islam kira-kira berapa umurnya? Belum sampai 40, Pak. Karena Abu Bakar dengan Rasulullah siapa yang tua? Rasulullah. Tua berapa tahun Rasulullah? Rasulullah dengan Abu Bakar berapa tuanya? Siapa yang tua? Rasulullah. Berapa tuanya Rasulullah? 2 tahun. 2 tahun. Berarti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, Abu Bakar berapa? 38. Kalau 38 kita masih anggap sebagai pemuda, maka Abu Bakar masih pemuda. Umar, pemuda bukan? Pemuda. Utsman, Ali, ini semuanya adalah penyokong-penyokong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal. Dan itu muncul dari pemuda-pemuda. Pada waktu terjadinya perang Badar, kan anak-anak muda sudah mulai berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi perang Uhud, Abdullah bin Umar sudah mau untuk ikut berperang pada saat itu. Dan di dalam riwayat itu ada sebuah cerita bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai berperang Uhud, ya perang Uhud, dan pada saat itu seluruh sahabat yang ikut perang Uhud itu terluka. Dan di dalam riwayat dinyatakan bahwasanya paling tidak satu sahabat itu mendapatkan paling sedikit 7 bekas luka. Paling sedikit pada waktu terjadinya perang Uhud, paling sedikit sahabat punya berapa? 7 bekas luka. Dari tombak lah, dari pedang lah, dari panah lah, ada semua. Beberapa hari setelah perang Uhud tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengumpulkan seluruh orang yang terlibat di perang Uhud dalam berbagai macam keadaan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umumkan kepada para pejuang-pejuang Uhud pada saat itu untuk berkumpul bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka diperintahkan untuk menghadang sekumpulan orang-orang kafir Quraisy. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kumpulkan mereka. Ada satu kisah, 2 orang pemuda yang sudah terkena, artinya dia sudah sangat-sangat banyak luka di tubuhnya setelah terjadinya perang Uhud tersebut. 2 anak muda ini bersaudara. Dikarenakan banyaknya luka sehingga mereka tidak mampu untuk berjalan. Tetapi ketika mereka mendengarkan panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata, kita harus menyahut seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu berkata, bagaimana kita bisa sampai ke sana? Bagaimana kita mau menyahut seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkumpul, sedangkan kita ini sudah dalam keadaan tidak mampu lagi berjalan? Akhirnya kedua orang ini sepakat. Apa yang mereka sepakati? Satu orang menarik sampai beberapa langkah, kemudian digantikan yang lainnya untuk menarik. Jadi mereka saling menarik, hanya untuk memenuhi seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu orang itu membawa saudaranya sampai 7 langkah, berhenti dia karena memang sudah tidak mampu lagi. Dia akhirnya yang satu lagi yang tadi diseret itu, dia yang berdiri kemudian menyeret saudaranya sampai di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pemuda-pemuda di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mencoba untuk melihat kepada sejarah pemuda-pemuda di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan pemuda-pemuda di zaman setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka memang yang memegang kekuasaan. Saya berikan contoh, Pak. Usama bin Zaid.
Usama bin Zaid itu merupakan panglima termuda yang pernah dilantik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi belum sempat diberangkatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi wafat. Nabi wafat. Kemudian setelah itu Abu Bakar menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika dia dilantik menjadi khalifah adalah menjalankan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Menjalankan pasukan ini. Pasukan siapa? Usama. Usama pada saat dia dilantik menjadi panglima berapa umurnya? 18 tahun. 18 tahun menjadi seorang panglima perang. Kalau menjadi panglima perang kan itu bukan sembarangan. Dia yang harus mencoba untuk membuat sebuah keputusan ketika berada di dalam suasana yang sangat genting di dalam peperangan. Itu Usama bin Zaid. Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan yang namanya Spain, Spanyol, itu umurnya berapa tahun? Dalam riwayatnya itu 21 tahun, Pak. Menaklukkan Abdullah ibnu Abbas itu menjadi penasehat Khalifah Umar, umurnya berapa tahun? 18 tahun. Sehingga saya katakan, inilah produk yang telah dikeluarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda-pemuda handal yang mempunyai giroh keimanan yang sangat hebat, yang siap mempertahankan marwah Islam pada saat itu. Kalau kita punya pemuda sekarang kan umur 18 tahun masih main game, Pak. Ya. Dan saya kadang-kadang berpikir kita punya sekolah itu terlalu lama. Kita punya sekolah itu terlalu lama. Yang lucunya, kita senantiasa menganggap anak-anak kita tidak mandiri selama dia sekolah. Sehingga berapa tahun anak kita tidak mandiri kalau seandainya selama dia sekolah kita anggap dia tidak mandiri. Coba. Umur berapa sekolah di sini ya? Di sini umur 2 sudah sekolah, 7 lah ya. Nah, kindergarten sudah mulai 3 sampai 7 sekolah, 7 sampai 12 sekolah. Sampai 12 tahun itu kita masih anggap dia sebagai anak-anak, ya kan? Masuk secondary, berapa tahun secondary? 4 tahun. Selama dia sekolah kita masih anggap dia sebagai orang yang kurang dewasa, dan kita masih memberikan dia uang terus. Betul kan? Setelah secondary, kalau dia lanjut misalnya politeknik ya, politeknik pun kita tetap memberikan mensubsidi dia uang. Sampai umur berapa kira-kira? Dan mohon maaf, saya termasuk orang yang sangat salut kepada Singapura dengan adanya National Service. Apa namanya? NS ya. Kenapa NS? Saya lihatnya NS itu menjadikan anak-anak itu dewasa. Karena dia diajarkan kan bagaimana bertindak kan. Saya salut di situ. Di negara-negara yang tidak ada NS, ya kan, mereka tidak diajarkan untuk menjadi orang dewasa. Sampai kuliah pun masih dianggap anak-anak. Padahal di zaman Nabi, umur 18 tahun itu semua sudah punya anak. Ya kan? Usama bin Zaid itu menikah umur 15 tahun, Pak. Umur 15 tahun. Orang yang menikah umur 15 tahun kan otomatis dia bukan hanya memikirkan dirinya. Dia harus memikirkan siapa? Istrinya. Ya, saya katakan Masya Allah, ini kita sekolah terlalu lama. Yang dipelajari di sekolah pun ya begitu-begitu juga. Ya. Di mana-mana. Tapi ya saya salut di sini ada NS. Saya lihatnya itu sangat bisa mendewasakan. Cepat mendewasakan orang. Kan setelah itu dia diberikan tugas. Ada bomber, ada apa namanya? Polis, muda-muda gitu kan. Walau bagaimanapun dia tetap sudah mempunyai namanya tanggung jawab. Tapi di tempat-tempat yang tidak ada seperti ini, itu sampai besar pun kita tidak anggap dia sebagai orang dewasa. Sehingga akhirnya apa? Sampai dewasa pun yang membebani. Setelah selesai sekolah karena sudah terbiasa dengan dimanja, tidak bisa lepas dari kemanjaan tersebut. Ya. Maka di sini ada sebuah pembelajaran bahwa yang mempertahankan keimanannya pada saat itu siapa? Pemuda.
Pemuda ini ketika berhadapan dengan sesuatu keadaan yang mana dia anggap dirinya tidak sanggup untuk berhadapan dengan keadaan tersebut, apa yang dia lakukan? Menyendiri. Para ulama menjelaskan ini ada sebuah hikmah yang sangat besar. Ketika seseorang akhirnya berada di sebuah keadaan di mana keadaan tersebut dia tidak mampu untuk menahan dirinya berhadapan dengan keadaan itu, maka disunnahkan dia untuk menyendiri. Menyendiri maksudnya apa? Menyendiri untuk agar bisa mempertahankan keimanan tersebut. Jangan sampai terkontaminasi dengan berbagai macam syubhat dan syahwat. Karena yang namanya panggilan-panggilan untuk melakukan yang namanya dosa kan lebih banyak dibandingkan yang mengajak kepada kebaikan. Dan ini kalau seandainya kita tidak mampu untuk bertahan dengan itu semuanya, bisa-bisa juga kita masuk dan ikut ke dalam kemaksiatan tersebut. Dan terus terang saya katakan, akhir-akhir ini kita merasa takut. Takutnya dengan apa? Takutnya dengan keadaan yang kita lihat dalam keadaan kita sehari-hari ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, Masya Allah, menakutkan Pak. Dan kalau seandainya kita punya anak, saya terus terang mempunyai anak itu ada rasa takut, bagaimana nanti mereka. Dan Nabi SAW sudah jelaskan bahwa tidaklah datang satu zaman kecuali zaman itu lebih buruk daripada sebelumnya. Artinya apa yang mereka akan hadapi ke depannya itu jauh lebih buruk dari apa yang kita hadapi saat ini. Orang terdahulu mungkin lebih mudah berhadapan dengan zamannya, sekarang susah. Dulu apa saja tantangannya? Cabaran dulu apa? Hanya televisi palingan. Televisi dengan apa? Mungkin dengan video apa namanya? Video TV yang besar itu kan. Kalau sekarang di mana-mana kita bisa mendapatkan yang namanya tontonan gratis dikarenakan adanya jaringan. Mudah. Maka tantangannya memang berbeda. Tidak mustahil ke depannya itu jauh lebih hebat. Dan kalau seandainya penanaman iman di dalam diri seseorang tidak kuat, dia akan ikut arus. Kalau tidak kuat yang namanya keimanan di dalam diri, dia akan ikut arus. Institusi keluarga sekuat apapun menjaga yang namanya zuriatnya, menjaga anggota keluarganya, itu akhirnya dia merasa dia tidak akan mampu ketika berhadapan dengan arus yang ada di luar, yang jauh lebih besar, yang seolah-olah menjanjikan sebuah keenakan hidup dibandingkan apa yang mereka dapatkan di mana? Di rumah. Maka pemuda-pemuda seperti Ashabul Kahfi ini menjadi contoh sebenarnya. Menjadi contoh dengan adanya keimanan di dalam diri mereka, sehingga ketika mereka berhadapan dengan keadaan dan mereka yakin tidak mampu berhadapan dengan keadaan itu, mereka lari. Lari bukan untuk apa? Mencari selamat. Cari selamat mereka. Karena mereka tidak mampu memang berhadapan dengan hal itu semuanya. Ya. Kemudian dia berdoa, Rabbana atina. Dia meminta kepada Allah agar diberikan yang namanya rahmat, maghfirah, wahai lana min amrina rasyada. Ya Allah, sempurnakanlah bagi kami petunjuk, petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Ayolah wal akhwat, ketika mereka masuk di dalam gua, ketika mereka akan masuk di dalam gua, mereka akhirnya ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama? Berapa lama mereka ditidurkan? 309 tahun. Memang ada pandangan ulama yang mengatakan bahwasanya 309 tahun itu kan di situ bahasanya 300 wazdadu tis'a, 300 ditambah 9. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya 300 itu menurut kalender Hijriyah, tetapi 309 itu menurut kalender terbalik. 300 itu menurut kalender Miladiyah, 309 itu menurut kalender Hijriyah. Walau bagaimanapun, silahkan kita tafsirkan dengan berbagai macam penafsiran di situ, tetapi yang kita akan ambil sebuah pembelajaran lagi di situ adalah kemahakuasaan Allah untuk menidurkan manusia selama 309 tahun. Kemahakuasaan Allah untuk menidurkan manusia sebanyak 309 tahun.
309 tahun itu bukan waktu yang pendek, dia cukup lama. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di situ? Yang kita bisa ambil pelajaran adalah bahwa urusan menghidupkan dan mematikan serta menghidupkan kembali bagi Allah mudah. Itu pelajaran yang sangat berharga. Urusan menghidupkan, mematikan, kemudian menghidupkan kembali bagi Allah mudah. Tidak ada kesusahan sama sekali. Kenapa perlu kita sampaikan seperti ini? Karena banyak orang-orang kafir yang tidak percaya dengan hari kiamat itu senantiasa berkata begini, bagaimana Allah akan menghidupkan orang yang sudah mati? Ketika manusia sudah menjadi tulang belulang. Itu kan di dalam Al-Quran dikatakan, kaifa yuhyil idhama fahiya ramim. Bagaimana Allah akan menghidupkan yang namanya tulang belulang kalau sudah menjadi tulang begini? Ya. Tetapi Allah sudah memberikan kepada kita berbagai macam kisah di dalam Al-Quran. Paling tidak 3, Pak. Allah berikan kepada kita kisah di mana Allah mematikan seseorang selama 100 tahun kemudian dihidupkan kembali, ataupun menghidupkan burung yang sudah dipotong-potong. Ini kembali Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu kepada kita bahwasanya Ashabul Kahfi itu tertidur berapa tahun? 309 tahun. Tidur itu kan sama dengan mati kecil. Makanya kalau kita tidur, apa yang kita baca? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah saya mati dan saya hidup. Artinya tidur itu karena terpisah ruh kita. Dan ini ditidurkan selama berapa tahun? 309 tahun. Dan yang hebatnya lagi, ayo lihat wal akhwat, bismillah. 399 tahun itu ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayatnya dia itu wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Tetap mereka itu goyang kanan kiri. Kenapa bisa bergoyang kanan kiri itu? Agar tubuhnya itu ya tidak dimakan tanah sebenarnya. Kalau seandainya dia berada di dalam satu keadaan, kira-kira apa yang terjadi? Kita saja tidur malam, kalau seandainya satu keadaan, besok pagi bangun subhanallah sakit semua badan. Ini tetap. Ya. Kemudian yang kedua, matahari itu tidak langsung mengenah kepada dia. Matahari itu masuk ke dalam gua sedikit saja. Dia tidak langsung mengenah kepada orang-orang tersebut. Kalau langsung mengenah, saya kira dia akan terbangun. Dikarenakan banyak adanya panas matahari, terik. Kemudian yang ketiga, di dalam beberapa riwayat dikatakan dia tidur dalam keadaan mata itu melek, istilahnya terbuka. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa tahsabuhum ayqadhan wa hum rukud. Kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu sebenarnya tidur. Ini merupakan sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, bahwa sesungguhnya ya wal akhwat, Allah Maha perkasa, Allah Maha kuasa, Allah Maha berkuasa atas makhluknya. Ya. Dan kalau kita mengambil sebuah pembelajaran di sini, kita akan mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwasanya kita perlu yakin dan wajib yakin, bukan hanya perlu, wajib yakin akan adanya hari kebangkitan. Akan adanya hari kebangkitan. Ya. Akan adanya hari kebangkitan. Karena hari kebangkitan adalah sesuatu yang pasti, yang Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjadikannya buat kita. Dan apa yang dikatakan oleh orang kafir, bagaimana mungkin Allah akan menghidupkan orang yang sudah mati, yang sudah telah menjadi tulang belulang, itu semuanya terjawab dengan ayat-ayat ini. Ini kan orang kafir paling banyak itu. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah juga mengatakan antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Ya. Allah itu bertanya juga antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Adakah kalian manusia ini lebih hebat penciptaannya atau langit yang lebih hebat penciptaannya? Allah bertanya begitu. Ternyata setelah dilihat, penciptaan langit itu jauh lebih hebat daripada penciptaan manusia.
Karena Allah menciptakan yang namanya langit min ghairi amadin tarawunaha, tanpa ada apa? Tiang. Ya. Dan itu terjadi dari tiada menjadi ada. Dan nanti pada hari kiamat menjadi tiada lagi. Karena pada saat itu akhirnya yang namanya langit itu akan digulung. Yauma natwis samaa katayyi sijil lil kutub. Kalau seandainya manusia Allah bisa adakan dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, kemudian dimatikan, maka menghidupkan sesuatu yang pernah ada jauh lebih mudah daripada mengadakan sesuatu yang belum pernah ada. Ini pelajaran yang sangat berharga sebenarnya, agar kita percaya dan yakin akan adanya hari kiamat. Karena memang keyakinan dan kepercayaan akan adanya hari kiamat ini sangat besar dampaknya kepada diri seseorang. Apa itu dampaknya yang ada di dalam diri seseorang? Orang yang percaya kepada hari kiamat, insya Allah dia akan mempunyai motivasi beribadah lebih besar daripada orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kiamat. Orang yang percaya akan adanya hari kiamat, dia mempunyai semangat untuk beragama, semangat untuk beribadah jauh lebih besar daripada orang-orang yang tidak mempunyai keinginan ataupun tidak mempunyai keyakinan akan datangnya hari kiamat. Ini yang berkenaan dengan masalah Ashabul Kahfi. Kemudian di sini fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu, ya, dalam gua itu. Artinya Allah menidurkan mereka. Allah menidurkan mereka dan menjadikan telinga mereka tidak mendengar apa yang terjadi di sekitar mereka. Karena orang yang tertidur kadang-kadang akan merasa terganggu kalau dia ada suara bising di sekitarnya. Tetapi Allah yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan mereka, kemudian setelah itu menjadikan telinga mereka tidak mendengarkan apa yang terjadi di sekitarnya, agar dia tetap berada di dalam tidurnya. Subhanallah, ini hal yang luar biasa juga. Makanya subhanallah, saya yakin dan percaya bahwa kadang-kadang kita itu merasa tidak bisa tidur. Maka kalau tidak bisa tidur sebenarnya bukan malah Facebookan atau apa, tidak. Orang kalau tidak bisa tidur dan mau tidur, minta kepada Allah agar ditidurkan, ya kan? Ini yang terjadi, ya. Minta kepada Allah agar ditidurkan, karena dialah yang bisa menidurkan, ya. Dialah yang bisa menidurkan. Dan tidur itu memang merupakan salah satu kenikmatan. Tidur itu merupakan salah satu kenikmatan. Salah satu nikmat para pejuang di tengah perjuangannya, di tengah padang medan perang itu adalah mengantuk. Ya, mengantuk. Jadi dulu itu para sahabat-sahabat Nabi ketika berperang ini ditidurkan sebentar, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Dan di dalam Al-Quran itu diceritakan bahwasanya mengantuk itu merupakan salah satu nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada para pejuang. Tertidur sebentar, dia sudah tidak dengarkan apa yang terjadi di atasnya. Mungkin ada panah kah, ada ini kah, dia sudah tidak dengar itu. Dan salah satu, ya, keunggulan yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi, ketika Allah tidurkan mereka, Allah tutup telinga mereka sehingga mereka tidak mendengarkan apa yang terjadi di sekitarnya dan mereka tidak terganggu tidurnya. Ya. Tsumma ba'atsnahum. Kemudian kami bangkitkan mereka. Di sini mempergunakan kata-kata dibangkitkan karena memang kita katakan tadi bahwa yang namanya tidur itu bagaikan mati kecil gitu kan, berpisah ruh. Tsumma ba'atsnahum, kami bangkitkan mereka. Untuk apa mereka dibangkitkan? Lina'lama, agar kami mengetahui. Ini ada mungkin iskal di sini, ada pertanyaan. Kok agar kami mengetahui? Bukankah Allah Maha mengetahui? Ya. Bukankah Allah Maha mengetahui? Kenapa di sini ada kata-kata agar kita mengetahui? Pertama, arti daripada mengetahui itu adalah agar kami melihat. Ya, agar kami melihat. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatunya.
Yang kedua, arti daripada mengetahui ini adalah mengetahui yang mana darinya ada yang namanya pahala ataupun azab. Ya, itu arti daripada mengetahui, sehingga dia lebih kepada ujian. Ya, untuk memberikan mereka ujianlah, untuk mengetahui ayyul hizbaini, manakah diantara kedua golongan itu yang lebih tepat menghitung berapa lamanya mereka tinggal. Dalam riwayatnya, pemuda itu ketika mereka bangun, mereka berselisih pandang berapa lama mereka tidur. Ya, mereka berselisih pandangan berapa lama mereka tidur. Ya, mungkin ada yang mengatakan tidak, kami hanya tidur sehari. Satunya lagi tidak, bukan sehari, hanya setengah hari saja. Jadi mereka berbeda pandangan, berbeda pendapat berapa lama mereka tidur. Tapi mereka tidak ada yang tahu berapa lama mereka tidur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan mereka untuk mengutus salah seorang di antara mereka untuk pergi masuk ke pasar. Walaupun pada saat itu di antara mereka masih memberikan yang namanya wanti-wanti ataupun warning, hati-hati, kamu akan pergi ke satu tempat pasar yang mana kamu akan berhadapan dengan ini dan itu. Karena mereka masih menyangka bahwa mereka hidup di zaman yang telah mereka lalui sebelum mereka tidur. Dan ternyata zaman tersebut sudah berubah. Ayo ikhwah wal akhwat, ada juga pelajaran yang berharga di sini. Pelajaran yang berharganya adalah ketika kita melihat yang namanya kemungkaran, dan ternyata kemungkaran tersebut adalah kemungkaran yang sulit untuk kita rubah, sulit untuk kita rubah, maka lebih baik kita meninggalkan kemungkaran itu. Kita meninggalkan, artinya kita dalam sebuah masyarakat yang memang kita sulit untuk merubahnya, lebih baik kita pindah. Ya, lebih baik kita pindah daripada kita akhirnya masuk dan terkontaminasi dengan apa yang mereka lakukan. Inilah yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Mereka menyelamatkan keimanan mereka. Mereka berlari masuk ke dalam goa demi menyelamatkan keimanan mereka dari keadaan-keadaan yang mereka rasa tidak mampu untuk mereka hadapi sendiri. Sambil mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka jalan yang lurus. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu kajian kita pada malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada salah-salah perbuatan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa memasuki bulan suci Ramadan dengan baik, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.